Kalau boleh jujur review mereka apa gitu loh. Review. Karena kan Malaysia juga mohon maaf misalnya nggak kekurangan penyanyi juga Iya, kan. benar. Benar kan? Ini kan kita wajar nanyanya. Ya, tapi nggak tahu juga lah ya. Mungkin Bunga nggak bisa. Mungkin nggak tahu ya. Mungkin Bunga kalau ketemu orang tuh welcome aja sih selama nyambung. Welcome aja sih selama nyambung kan. Ya udah Bunga kalau mereka nganggap Bunga keluarga, ya Bunga bahkan lebih dari situ nganggap kalian gitu kan. Ami tuh suruh Bunga pindah aja lah ke sini katanya gitu. Masa pindah terus belajar Bunga kayak mana? Bunga bilang kayak gitu kan. Enggak, maksud Ami sekolah di sini, kuliah di sini katanya kayak gitu. Janganlah sayang, udah sayang kali, masa ngulang lagi kan sampai semester 1. Oh ya udah, nanti kalau Bunga pengen nyambung ke S2, Bunga nyambung di sini aja katanya gitu. Kan di sana ada ya universitas. Boleh nggak disebutin? Boleh. Aswara ya. Dan nyambung juga sama yang Bunga jurusan ini. Sungguh murni bunga hutan, suci bersih tidak bernoda. Kalau hati tidak iman, jatuh kasih sampai tergoda. Sungguh si bunga kasturi, teman berseri tiap hari. Tadi sukarnya diganding, memang sangat rela dipersunting. Nah, kemarin kita sebenarnya kaget ya. Apa tuh? Kita ngelihat postingan Kak Bunga itu, saya ngelihatnya di Naira atau di IG saya pribadi, saya lupa. Tapi kegiatan tiba-tiba Kak Bunga sudah ketemu dengan Bang Hazik di Malaysia ya. Alhamdulillah. Nah, yang mau kita tanyain ini sebenarnya Kak Bunga diundang atau memang ngajukan untuk ketemu sama beliau? Ini saya masih bertanya-tanya juga, kok bisa ya gitu kan? Oke, nah jadi kan Malaysia itu kan salah satu negeri yang udah Bunga lama pengen ke situ. Dari kecil. Masa itu kali pertama? Iya, itu pertama kali. Pertama first time Bunga datang ke Malaysia yang jumpa bersama Bang Hazik. Nah, jadi kebetulan kan Bunga kan belum berpengalaman nih ya di masalah ongkos, masalah budget hotel apa segala macam. Nah, Bunga belum berpengalaman kalau di Malaysia ya. Nah, jadi udah lama lah Bunga chat-chatan sama Bang Hazik ini. Sudah punya nomor pribadinya? Udah, maksudnya kayak udah lama juga lah chat-chatan. Kapan adik ke Malaysia gitu kan? Pokoknya kapan abang ke Indonesia gitu lah. Pokoknya cerita gitulah. Dan sampai titiknya kita tuh belum pernah menemukan jadwal yang benar-benar ya. Jadi sampai gitu. Segitunya ya? Nah, jadi kebetulan ada anak ibu juga yang kerja di Malaysia. Kebetulan di KL juga. Ngajak bilang ke sama ibu, Mak, ayolah nanti jalan-jalan ke Malaysia, ajak Bunga gitu. Jadi ya udahlah, emang berapa budgetnya gini segini sekian. Murah lah. Bisa lah. Jadi oke lah, diokekan. Kebetulan sehari sebelum berangkat ke Malaysia, Bang Hazik tuh nge-tag Bunga, nge-tag di Instagram, Masya Allah, kapan ya bisa berduet sama adikku ini, katanya gitu. Nah Bunga kayak, ya Allah ini kayak jalan-jalan bener, jalan lurus gitu kan. Nah jadi Bunga chat, Bang alhamdulillah besok Bunga ke Malaysia gini-gini gitu ya. Jatang dia kayak excited lah kan, kayak kaget kok tiba-tiba gitu kan. Nah jadi kebetulan firasatnya tuh connect ya. Dia buat Bunga bilang kayak gitu, Bunga ke Malaysia besok dan dia pun. Dan lumayan juga ya waktu dia tuh memang betul-betul padat gitu kan. Betul. Kalau kita lihat dari media sosialnya itu dan alhamdulillah Allah tuh beri jalan yang plong mudah gitu. Ya? Mudah. Sampai Bunga aja sama asistennya ngomong, memang Allah tuh yang menjalankan yang benar-benar lurus untuk kalian. Karena waktu Bang Hazik itu gak banyak untuk istirahat pun dia kurang katanya kayak gitu. Nah sampainya di sana, alhamdulillah udah jalan-jalan udah apa segala macam. Alhamdulillah udah sampailah collab ke rumah Bang Hazik. Main ke rumahnya langsung ya? Iya, main ke rumahnya. Di daerah mana rumahnya tuh? Daerah mana ya, Bu? Sepang.
Oh, sebelum lewat bandara dikit aja berarti ya? Iya, lewat di Sepang. Tak kira di kota di Bukit Bintang enggak ya? Bukan, tapi nggak tahu ya kalau banyak rumahnya ya. Tapi kalau rumah mamanya Bunga setiap ke KL selalu setiap ke Malaysia Bunga selalu datangin rumah mamanya Bang Hazik di Melaka. Di Melaka ya? Iya, di Melaka. Itu pengen juga saya Melaka. Orang bilang kan sini kan Selat Melaka ya. Tapi kita nggak tahu pantainya benar nggak. Ada yang bilang Selat Melaka itu pantai di sana justru lebih jernih airnya daripada Iya, di betul sini. ya kan. Iya, kemarin kita pernah betul. Kemarin kita pernah ada masjid tuh, tapi ada pantainya. Wih, sumpah ya Allah, Masya Allah, jernih kali airnya. Apa sebabnya keruh di pesisir? Soalnya saya kan juga di Pantai Cermin nih, kan selalu ngeliat pantai tuh kan. Jadi melihat kok apa benar gitu ya di Malaka sana airnya bisa jernih, di sini kok enggak gitu loh. Atau mungkin penyebabnya sampah kali ya. Bisa jadi. Tapi memang itu juga yang membuat kemudian pantai pesisir kita ini banyak. Kalau orang bilang buah lautnya banyak, salah satunya itu faktornya. Karena kalau ini kan ada kerang, ada kupa, itu juga salah satu faktornya. Paham. Salah satu faktornya kan. Jarang juga jumpai di pantai-pantai yang lain itu. Iya sih. Iya benar kan? Benar ya. Luar biasa ini. Berapa hari kemarin ke sana? Pertama kali tuh Bunga ada seminggu kalau nggak salah. Oh ini lebih dari sekali berarti udah ke sana nih? Alhamdulillah udah lebih dari sekali gitu. Lebih dari sekali dalam hitungan bulan atau? Pertama kali tuh Bunga tahun semalam ya. Tahun lalu 2024 bulan. Itu udah jumpa sama Bang Hazik? Iya, itulah dia pertama kali. Itu kalau nggak salah awal Desember atau akhir November lagi itu kita perginya. Terus tiketnya. Iya sih. Terus disambung lagi awal tahun. Awal tahun bulan 1 kalau nggak salah ya. Oh, sekali lagi berangkat ke sana? Iya. Jumpa lagi dengan beliau enggak? Enggak ya? Karena udah waktunya itu udah padat kan. Oh, iya, Terus iya, bulan 2 kemarin juga ke sana lagi gitu. Udah berkali-kali jadi ceritanya. Udah berani sendiri kalau gitu berangkat nih. Kemarin juga udah sekali ya? sendiri. Iya. Luar biasa ya. Jadi kita tahu ini intinya memang karena sudah tektokan komunikasi ya. Iya betul. Karena setahu kita Bang Hazik itu ke Indonesia itu baru sekali kalau saya nggak salah ke Solo. Solo kalau nggak salah kemarin ada event beliau itu hadir ngisi lagu di sana. Tapi habis itu balik lagi. Pernah kalau juga katanya ke mana ya? Siak kalau nggak salah. Oh kalau nggak salah. Kepulauan Riau. Kalau nggak salah. Atau yang kita update sih itu, tapi ya mungkin bisa jadi ya karena beliau juga kan penggiat media sosial terhitung masih baru sebenarnya. Kalau saya bilang 1-2 tahun lah. Iya. Nggak salah benar kan? Semenjak lagu Lemak Manis ya. Betul. Lemak Manis itu mulai viral, rame sampai jadi perdebatan. Apa sih cerita beliau tentang lagu Lemak Manis itu? Nggak ada sih kalau masalah itu karena udah viral kali kan mungkin dia juga udah muak yang bahas itu ya. Bang, kenapa sih bisa viral kalau misalkan contoh kita nanya gitu. Pastinya kita udah tahu ya viralnya itu kenapa dengan suaranya. Mungkin dengan suaranya yang cocok. Kadang kan ada orang cocok yang cocok ke lagunya, ngena ke suaranya gitu. Nah, jadi itu yang buat viral tapi Bunga nggak ada sih nyinggung itu gitu. Ada ya, nggak sempat nanya. Karena gitu ya, gitulah. Cepat juga kan berlalu hari ini. Yang kemarin sempat main sama Bang Hazik itu kan di bulan puasa kalau nggak salah, bener ya? Bukan? Yang di bulan puasa ada nggak kegiatan di sana? Ada. Ada ya dengan beliau? Bukan dengan beliau. Dengan ada juga sebenarnya kayak mana ya dibilangnya? Kenal dari YouTube kan ya. Nah jadi kenal dari YouTube, jadi betul-betul mereka itu excited gitu. Jadi nyuruh Bunga datang dan mereka alhamdulillah nggak tahu lah. Memang rezeki lah ya. Dikelilingi orang-orang baik itu juga. Ini yang di belakang ini kali ya? Nah ini salah satunya. Iya, saya kenal dengan pemain akordeon. Nah, sebelah kiri nomor 2. Uncle Fauji namanya. Nah yang ini viral loh, yang di samping Bunga laki-laki. Yang di samping Uncle Fauji. Itu namanya Yasir Atta. Dia tuh penyanyi Melaka. Baru juga ini kayaknya ke Indonesia, kalau saya nggak salah. Baru aja ke daerah Jawa Barat, Bandung. Mereka ini ada resort kemarin. Jadi di video Facebooknya itu mereka lagi belanja segala macam kunjungan ke Jawa Barat, ke Bandung kalau saya nggak salah. Ke Bandung ya. Mana ke Bandung. Maybe. Oke, apa nih ceritanya dengan mereka? Nah jadi semuanya kenal dari YouTube, pokoknya semuanya kenal dari YouTube. Mungkin mereka juga tertarik dengan konten-konten Bunga ya di YouTube.
Jadi dari situ mereka larilah ke TikTok Bunga. Maksudnya kan kalau di YouTube itu kan nggak bisa nge-DM kan apa segala macam. Nah jadi mereka tuh lari ke TikTok, gimana ya? Dan mereka juga ceritain gimana ya supaya mendapatkan bunga ini gitu. Wih, sampai sebegitunya ya? Iya, Bunga juga nggak nyangka kok bisa kok bisa se-excited ini gitu kan. Padahal Bunga ngerasanya ya Allah kan aku biasa aja ya Allah gitu kan. Tapi orang ini tuh betul-betul menghargai bakatnya Bunga apa segala macam. Apalagi ini yang Uncle Gondrong itu di samping Bunga. Itu pencipta lirik Zapin Melayu sama Nirmala. Yang tadi dinyanyiin bukan? Bukan ya? Zapin Melayu lagu Lesti. Oh iya. Itulah pencipta liriknya gitu. Ya saya kepengen sering chat-chatan di DM-an dia apa sih di Facebook dengan Uncle Fauzi. Ya beberapa kali saya tanya juga kan apakah ke Medan gitu kan karena kita pengen. Kemarin katanya mau ke Medan sebelum puasa mau buat duet lagu Bunga sama. Iya memang mereka ke Bandung itu kalau saya nggak salah sebelum puasa. Sebelum puasa ya. Sebelum puasa. Oh iya ke Bandung, ya, Uncle Fauzi kan? Iya benar. Iya benar ke Bandung. Gitu excited. Lupa. Ada yang lupa ya. Tapi Uncle Fauzi-nya kalau Bang Yasir Rata ini Bunga nggak tahu. Oh. Memang ada ke Bandung, memang ada ke Bandung, benar ya jalan-jalan mereka kan. Ada jadi ngerasain gimana travel di Jawa Barat ya kalau masalah kayak gitu sih cerita. Tapi Uncle Fauzi memang selalu ke Jakarta juga kerja katanya. Ada panggilan gitu dia pergi. Iya beliau ini sering kolaborasi dengan Roger juga ada. Iya. Itu Nalisa juga ada. Iya. Luar biasa sih. Kalau kita bilang sih legend ya orangnya termasuk. Iya betul loh. Kalau bisa dibilang kayak ibarat penerus Pak Ngah juga lah, seniman-senimannya. Benar. Apa yang mau digarap dengan beliau? Nah kemarin beliau atau masih rahasia nih ceritanya? Enggak sih, udah publish sebenarnya. Tapi Bunga bingung cara mau bilangnya kayak mana ya. Terlalu panjang nanti. Nah jadi beliau itu sebelum Bunga ke Malaysia yang kedua kalinya, beliau tuh telepon-teleponan lah kita. Bunga mau nggak nyanyiin lagu Uncle gitu, lagu Lebaran. Terus lagu Lebaran gitu kan, dan ada juga beberapa lagu lainnya. Dia nawarin nih, boleh Uncle, nanti di-upload di mana, di sini katanya gitu. Nah oke lah, jadi berangkatlah lagi Bunga dan menyiapkan lagu itu. Dan kebetulan ada juga lah ibarat kayak nah itu tadi dia yang kenal dari YouTube tadi lagi. Orang itu kalau Bunga ke Malaysia pasti ke tempat itu gitu. Pasti bakal ke tempat itu. Nanti Bunga tanggal 25 insya Allah ke tempat itu lagi. Karena kan birthday ya, my birthday. Sekalian ya. Iya. Nah jadi ya udah kebetulan Bunga manggilnya Ami ya, ada Ami juga. Nah jadi anak Ami itu ada ulang tahun. Nah inilah acaranya. Acara itu di kedainya Uncle Fauzi. Dia ada berdagang di situ. Dia jualan itu, disitulah kita merayakannya sambil pakpung sama uncle inilah gitu. Lagunya gimana sih lagu Lebaran itu? Dikit-dikit mungkin kasih ini. Soalnya susah nanti saya cerita. Sebenarnya udah rilis. Boleh lihat di channel YouTube atau nggak apa-apa sih. Atau di TikTok Bunga. Nanti penjelasannya ada di TikTok Bunga. Gimana lagunya dikit aja kasih mungkin 2 bait lah, mungkin 2 bait, jangan 1 bait. Sebenarnya lagunya apa ya? Lagunya bernuansa sedih. Kayak sendu-sendu gitu lah ya. Iya. Kayak itu menceritakan orang yang udah meninggal, kayak keindahan hari raya tak berarti bagi diri ini, hanya nisan kaku yang tidak bertandang, ku peluk erat di pagi Lebaran. Nah seperti itu. Nah, nanti boleh lihat lah. Iya. Ini sebenarnya. Iya, berarti intinya sama Bang Hazi kemarin. Kalau Bang Hazi sendiri sebenarnya menurut Bunga warna suaranya mirip siapa sih? Apa ya? Ahmad Jais. Ya? Bunga pernah bilang, Bang, kenapa suara abang mirip kali sama Ahmad Jais gitu? Bunga nggak tahu katanya kayak gitu kan.
Bunga ada lagi yang lebih mirip daripada abang katanya kayak gitu. Memang ada yang lebih mirip, tapi dia juga mirip gitu. Iya. Gak tahu lah pokoknya, gak tahu lah bisa karakter kayak gitu. suaranya memang agak khas beliau iya, ya. betul. Termasuk ketika dia nyanyikan lagu apa namanya Lama Manis itu karya siapa lupa. Aduh, lupa. Yang kemarin pernah diundang di USU itu loh. Penyanyinya itu pembuat lagunya itu. Kemarin jumpa Bunga tapi waktu ke Malaysia kemarin jumpa tapi siapa namanya ya? Tunggu deh. Roslan Madun. Ya. Coba jumpa. Nah, jadi beliau juga sebenarnya salut kan ketika Bang Hazik membawakan lagu itu dengan karakter suaranya gitu. Sehingga memang ya itu juga yang membuat kemudian lagu itu jadi meledak. Orang tahu banyak. Iya, orang tahu banyak dan mudah-mudi jadi ngerasa tertarik dengan lagu itu sendiri kan. Euforianya juga dapat kan. Jadi agak unik sih memang kalau kita bilang, tapi memang itulah tua badannya beliau yang nggak bisa kita ganggu-ganggukan dalam perkara itu. Iya. Apa rasanya ketemu dengan beliau? Kayak mana ya? Sebenarnya kalau dibilang excited, kalau misalkan ada kata lebih dari excited tuh Bunga lah di situ. Nah jadi Bang Hazik itu kan kalau di Indonesia dia tuh kayak udah artis betul lah ya di Jakarta sana. Tapi Bunga di sini merasakan dia tuh orangnya macam humble gitu. Humble kali, sampai Bunga tuh ini artis gak sih maksudnya kayak gitu kan? Abang ini artis gak sih? Sampai nggak ada yang kayak Bunga merasa abang ini sombong kali lah. Nggak ada yang merasa kayak gitu. Abang ini artis, tapi dia nggak ada yang sampai terlintas dia di pikiran Bunga tuh dia nggak pernah sombong gitu. Oke lah, baiklah kalau dia nggak balas chat kita, kita tahu kerjaan dia tuh apa, sampai kita pun kalau ketemu dia tuh HP terus dipegangkan, banyak segala macam. Karena kita lihat pun dia banyak ngejob sana sini, segala macam, dan jadi kita tuh maklum. Tapi kalau udah ketemu ngomong ya udah dia tuh nganggap kita tuh kayak family, betul. Begitu juga mamanya. Oh, ketemu sama orang tuanya juga? Iya, yang Bunga bilang tadi di Melaka. Oh, sekalian main ke situ ya? Iya. Tapi yang jelas udah lihat Pantai Melaka ya? Pantai Melaka, udah. Di masjid itu, bagus sekali Allah. Oke. Nah bisa dijelasin tentang sosok Ami yang tadi dipanggil? Oh my God. Selama di Malaysia, kegiatannya bareng dia ngapain aja? Harus diceritain. Ya, mungkin cerita dikit. Nah jadi Bunga ke Malaysia yang kedua kalinya. Yang kedua ke rumah itulah Ami lah. Nah jadi Ami ini salah satu kayak apa ya, orang ya. Tapi dia excited juga ketemu Bunga, dan Bunga juga sebaliknya karena kebaikannya. Kayak udah kayak keluarga gitu. Iya, kok bisa sih Ami ini baik kali ke Bunga. Kesehariannya apa ya gitu? Ami itu? Ami tuh kesehariannya kerja. Dia kerja, dan Bunga juga selama di sana ngikut kerja dia kerja ke kantor segala macam. Dan first kali Bunga ketemu tuh sama dia ngasih Bunga hadiah lah gitu, yang betul-betul berharga lah gitu ya. Apa nih? Trigger. Jangan iPhone Pro Max 16 bukan. Karena cuma di sana bisa beli nyampe saat ini kan, kemarin kan. Sebelum Bukan dong. Bukan ya? Bukan. Mana tahu kan, kepo soalnya. Bunga udah upload juga loh di TikTok. Gitu. Di-upload juga ya? Di-upload di TikTok. Kurang tajam kepo kita ini. Oke, sebelum kita lanjut, baca-baca dulu komentar. Ada komentar nggak nih? Dari fans Bunga. Halo, fans Bunga itu selalu ngomen sih. Iya. Ada Dewi Sartika. Halo Kak Dewi Sartika. Riau hadir. Ya, kemudian ada ceretan indah. Ahoy. Kak Bunga cobain nyanyi lagu pop dong. Wow. Kayaknya nanti aja dari bagian-bagian akhir ya nanti. Ada Dede Sitorus. Oh itu kakak. Kakak kandung Dede Bunga, ya. iya. Apa katanya Tanjung Balai hadir. Itu nggak Tanjung Balai menyala katanya ya. Ada si Dempuan Rabbits. Ahoy. Ada Samuri sore kembali. Ya jangan lupa kalau kata Kak Bunga tadi tap layarnya. Benar. Kadang-kadang di TikTok juga ya jangan gitu, lupa. Ada di TikTok kita juga live loh sebenarnya. Suaranya bagus nggak? Kalau suaranya nggak bagus kasih tahu biar kita tahu apa yang harus diperbaikin ya. Iya. Audi monitor ya, Audi ya. Baik, apa nih yang mau kita tanya?
punya makanan favorit yang wajib dicobain nggak? Kira-kira kalau balik ke sana lagi di Malaysia? Ke Malaysia? Kalau ke Malaysia, kalau makanan favorit tuh sebenarnya tiba-tiba favorit aja nih karena baru 2-3 kali ya katanya. Apa kira-kira yang makanan favorit? Kalau makanan semua bunga makan sih. Tapi gitu yang betul-betul terkenang-kenang, terngiang-ngiang kira-kira apa ya? Paling coklat sih. Coklat ya? Paling coklat sih. Paling coklat, terus tuh ya udah rindu masakan Ami aja, ya udah gitu. Karena Ami juga selalu masak kan kalau di rumahnya selalu. Profesinya apa sih Kak Ami? Yang hadir itu kalau boleh tahu kegiatan kantornya? Seputar apa gitu loh? Dia sebenarnya kontraktor. Nah, jadi ya udah gitulah ya. Iya, Bunga juga kurang tahu kan mau menjelaskannya kayak mana. Pokoknya selain dia kerja tuh kayak ya Bunga ngikutin dia lah. Pokoknya kan berdua-dua tuh di mobil tuh. Kemana dia Bunga ikut. Kayak di lapangan juga kerja juga. Lebih banyak di lapangan sih dia kerjanya gitu. Apa yang dia pandang atau yang dia kenal dari seorang Bunga sampai kemudian dia merasa dekat dan pengen bareng gitu loh? Bunga juga nggak tahu ya. Awal ini nggak SKSD jatuhnya nih kalau lagi diceritanya nih. Nggak, dia tuh bilang ada salah satu lagu yang dia tuh katanya ngena ke hati dia. Membekas gitu ya? Iya. Salah satunya lagu Kasihnya Ibu. Nah dia kalau dengarkan lagu Bunga yang itu tuh pasti nangis karena mamanya Ami itu udah meninggal waktu COVID gitu. Jadi kalau dia dengerin lagu Bunga yang itu, dia mesti nangis. Jadi gitu. ceritanya menatap Bunga nih, ceritanya menatap luka batin ya ceritanya. Dia bilang sampai dia pernah nangis waktu di ruang tamu yaitu dia bilang Bunga keluar dulu katanya gitu dari kamar gitu dari kamar Bunga keluar dulu Ami mau ngomong katanya kayak gitu pakai bahasa mereka lah ya pokoknya gini bahasa kita lah Ami mau ngomong katanya apa nih gitu kan nggak tahu ya agak deg-degan gitu jadi keluarlah nggak tahu kayak rapat maksudnya kayak meeting gitu di ruang tamu itu kenapa Ami gitu kan. Nah jadi dibilang tiba-tiba udah nangis gitu. Yalah. Kenapa Bunga panik lah kan? Kenapa ada apa gitu kan? Kenapa? Kalau orang Malaysia bilang apa benda nih gitu ya. Apa benda nih? Kenapa lah Bunga ini buat Ami nangis kan? Maksudnya gitu kan? Maksudnya kenapa gitu? Ami terharu lah kalau tengok Bunga nyanyi lagu ini mesti Bunga rindu Ami rindu Bunga terus Ami rindu mak Ami selalu Ami rasa Ami tuh nak selalu dekat Bunga kalau Ami dengar lagu ini. Pegangan gini ya, kira-kira gitu ya. Ya gitulah pokoknya. Kayak udah dekat lah gitu. Luar biasa. Memang sih kebanyakan mungkin karena kita satu rumpun mungkin. Yeah. Jadi ngerasa memang kita lebih mudah untuk menerima adat istiadat kebiasaan. Bahkan kalau jujurly ya orang sekarang ya jujurly. Kalau sekarang itu kalau kita boleh jujur kadang-kadang kita ngerasa kepo kan apa sih kebiasaan atau ruang lingkup kehidupan orang-orang di seberang sana gitu kan. Kita kepengen gitu kan karena kita kita Melayu tapi nggak dapat lagi ngerasain vibes gimana sebenarnya masyarakat Melayu itu hidup. Iya benar. Ya kan? Iya. Coba jujur lah, pasti seperti itu kan? Iya, nah tapi kalau Bunga lihat sendiri, kalau di sana pun, ya sama juga kayak di sini. Kalau misalnya budaya lah dibilang ya, kalau dibilang budaya, mereka tuh kalau Islaminya memang benar-benar kuat masih juga. Kuat ya? Masih kuat. Terus kalau misal kayak budaya ke lagu lah, kalau kita kan di sini anak-anak milenial sekarang tuh pop gitu kan. Nah, di sana juga begitu. Iya, katanya trennya begitu. Iya, nah di sana juga begitu. Tapi ada juga yang kayak ibu-ibu lah yang udah lumayan ada umurnya, ya tetap ke Melayu-Melayu klasik gitu minatnya. Iya, artinya kan tidak ada rasa bosan atau gerah dari orang-orang usia-usia itu kan, untuk kemudian menikmati atau merasa bangga dengan budaya itu sendiri gitu kan. Nah kalau kita di sini kan masih nyampur nih. Bahkan misalnya orang pendatang dari Jawa, dari suku Banjar misalnya yang ke sana, itu justru nyatu kan dengan kultur di sana kan. Tapi itu nggak terjadi di sini.
jarang sekali. Oke. Ya kan, benar kan? Nah, itu paham. yang unik. Jadi mereka itu dominan vibes-nya itu berasa ke kita bahwa mereka memang pengen jadi masyarakat Melayu di sana gitu kan. Nah itu yang kita dapat. Makanya kemarin kita nggak heran kenapa ada yang kemudian ngaku di Malaysia itu ini mencaplok budaya Indonesia karena memang orang di sini itu kesana tuh pengen nunjukin aja sebenarnya kan. Benar kan? Iya ada masalah itu kan kemarin ya. Sempat begitu. Bahkan kalau kita lihat di KLA 1 di bandara itu di lantai 2 itu kita lihat ada gambar di tahun keberapa gitu tuh ada gong dan ada wayang. Kita mikir itu kan Jawa gitu loh kan. Kalau kita pikir-pikir kok Indonesia kok bisa gitu kan. Nah, kita pikirnya seperti itu. Maka saya pikir sebenarnya ya tadi ngerasa bangga, nyaman dengan budaya itu sehingga klop dia kan begitu. Iya, benar. Oke, mau nyanyi atau gimana nih? Oh, masih ada ini ya. Nah, Bunga sendiri sebenarnya hobi ngopi nggak sih? Suka kali ngopi. Kalau menarik kali ya. Boleh dilihat-lihat dulu nih, ini produk kopi nih dari Gaya ya. Boleh dilihat dulu, kita tunjukin ke kamera nih ya. Biar teman-teman tahu aromanya aja. Coba deketin ke hidung, aromanya sudah mencium. Berasa kan? Belum bilang penciuman kan? Belum lah. Nah, kalau hobi kopi memang kopi Gayo dari Sigar Cafe Syariah dari Gayo Takengon ini luar biasa aromanya. Nah tadi kita sebenarnya kami ada acara di luar sempat juga diseduhi dengan kopi ini dan wah bagi yang pecinta kopi pastinya. Tapi kalau mau dicampur gula atau susu di mix ya yang boleh terbiasa aja. Ya boleh aja. Apalagi tambah boba ya. Kopi boba ya. Nanti boleh dicek di media sosialnya Gayo Takengon SCS ya, kodenya itu SCS. Sigar Cafe Syariah. Boleh dicek untuk kalau mau order, kalau mau pesan ya. Logonya nggak bisa di-zoom ya? Bisa di-zoom nggak sih? Nah, nanti untuk Bunga oleh-oleh kalau memang suka kopi boleh ambil satu ya. Serius nih, Bunga memang pecinta kopi. Ya. Saya soalnya kok nggak pecinta kopi, tapi kalau kepikiran ini pasti kepikiran kalau kita lagi naik Grab ada aroma parfum kopi ya. Benar kan? Iya betul. Tapi ini aromanya nggak bikin kepala pusing karena kalau yang digantung-gantung untuk parfum itu kan aromanya kuat sekali kan. Iya, betul. Kadang-kadang saya nggak tahan untuk bening muntah ya. Emang kalau ngopi berapa kali satu hari? Nah, jadi kan sekarang ini setelah pulang dari KL terakhir kali Bunga diet. Karena betul-betul udah naik kali itu timbangannya. Jadi Bunga kurangin lah minum-minum manis, makan-makan manis, makan banyak itu udah dikurangi. Jadi kalau misalkan sebelum itu Bunga selalu minum kopi itu 2 kali sehari. Oh, tanpa gula? Gitu, ya pakai gula. Wah, itu dia problemnya tuh. Jadi kata susunya kopi, kalau minum kopi ini harusnya jangan pakai pakai susu juga, Kak. Kalau bisa katanya sih jangan pakai pihak kedua. Iya, sebenarnya lebih bagus juga. Katanya untuk kesehatan, diet juga lebih bagus dengan itu. Kalau yang cocok, ya mudah-mudahan ini sih nggak bikin lambung mual atau segala macam ketika konsumsi, katanya sih begitu. Nah, ngomong-ngomong tentang kuliah ini sekarang udah semester berapa? Bunga udah semester 4. Semester 4? Iya, semester 4. Oke, targetnya? Untuk selesai kuliah? Iyalah, selesai kuliah. Oh, maksudnya? Target untuk selesai kuliah kapan kira-kira? Kalau pribadi? Ya semoga aja ya tepat waktu aja udah alhamdulillah sih. Ya tepat waktu aja udah alhamdulillah. Tapi kalau misalkan 3 tahun setengah gitu ya alhamdulillah kali gitu kan. Targetnya segitu ya? Iya, targetnya segitu. Ya. Ada tanda-tanda mengarah ke sana kira-kira? Karena kan banyak kegiatan juga nih, apalagi udah dapat proyek teman-teman di seberang yang memang potensinya untuk lebih berkembang dan otomatis kan waktu tersita kan? Kalau 3 tahun setengah lah gitu. Tapi kalau mengarah ke sana, tanda-tanda dengan kesibukan sekarang gitu kan, ini kan dapat channel-channel baru kan bisa dibilang di luar. Iya, kalau Bunga pribadi, kalau Kaprodi itu sendiri, Kaprodi etnomusikologi itu sangat-sangat mendukung Bunga yang kayak gini. Malah dia selalu komen semangat ya Der, apa segala macam, good luck gitu. Kayak tadi pun Bunga selalu disuruh sama dia, Bunga boleh nggak masuk kelas saya ngajarkan ini gini gitu. Iya, kayak ngajarkan apa ya? Vokal Melayu lah gitu. Dalam alhamdulillahnya dia ngasih budget juga ke Bunga, alhamdulillah kan nambah-nambah jajan ngasih budget, dan Bunga juga sambil belajar nambah-nambah ilmu juga. Karena ini kan memang sulit didapat nih kalau kondisi gini kan. Iya benar. Suka
rezeki juga lah ya, lari-lari ke rezeki juga lah, ya gitulah. Kalau Kaprodi sejauh ini Kaprodi Bunga sama dosen-dosen lainnya ya? support sistem kali. Ya, penting Kak Bunga juga sounding ke mereka. Kalau Kak Bunga tuh pengennya sebetulnya pengen target 3,5 tahun itu. Karena kan sekarang itu kan ada program RPL kalau aku nggak salah di kuliah. Itu yang diambil dari konversi masa kegiatan kita bekerja di perusahaan, dikonversi dengan sisa masa kita ikuti akademis itu. Gitu loh. Artinya dengan peluang ini, ya kan ini dari real nih, wujud nyata sebenarnya dari jurusan yang diambil itu kan sebetulnya kemari kan. Nah itu tinggal ngajuin proposal aja kayaknya ke Kaprodinya nih. Oh, Bunga baru tahu nih. Iya, ada di kampus-kampus kita kemarin dapat di kampus daerah Gatot Subroto satu nggak sebut nama ya. Kemudian juga yang di Titik Kuning ini juga ada sama. Beberapa kampus itu sekarang sudah menggunakan program itu. Jadi bagi kita yang kerja, tergantung masa pengabdian kerja berapa tahun, jadi dikonversi masa kegiatan kuliahnya. Ya harapannya dapat tiket apa namanya tuh? Tiket khusus lah artinya terkait dengan spesial spesial dengan kondisi itu. Supaya ya bisa berbagi ilmu juga kan dengan teman-teman kan penting mereka dapatnya kan itu kan. Oke lah, next Bunga bakalan ngajuin proposal ya Bu. Mana tahu rezeki. Baik, Nadi jadi pertanyaan juga nih, tadi kegiatan-kegiatan itu ganggu kuliah nggak kira-kira? Nah sebenarnya kayak semester 1 kan itu lumayan senggang ya kita ya kalau kuliah ya. Jadi Bunga terikut-ikut nih, Bunga kurang ajar juga sih. Dikarenakan terikut-ikut dari semester 1 ini, jadi Bunga kayak kebiasaan di semester 2 udah mulai banyak belajarnya juga lah. Jadi Bunga dapat pelajaran di semester 2-nya gitu. Bunga terima job di hari kuliah pun itu Bunga terima job. Bunga terima job sampai nilai Bunga tuh agak menurun lah gitu, walaupun gak menurun kali ya, agak menurun lah dari yang awalnya. Kok gini ya? Jadi Bunga baru teringat, oh berarti karena aku terlalu sibuk karena job apa segala macam ini yang buat turun. Jadi semenjak semester 3 sampai semester 3 lah. Nah di situ alhamdulillahnya udah normal lagi nilai Bunga, karena Bunga udah tekankan ngambil job tuh di Sabtu Minggu hari-hari libur gitu aja gitu. Baik. Kalau sejauh ini ya lanjut aja ya, karena Bunga sama istrinya Uncle Poji itu selalu setiap hari chatan terus juga gitu. Terus, ya? Komunikasi terus sama Uncle Poji juga. Nah jadi Bunga ada di perjalanan mau recording suara lagu itulah, single itu di hari Jumat. Pas itu di hari Jumat, dia Uncle Poji ngasih taunya dalam mobil ada Bunga, Umi dan Ibu. Ibu ikut ya? Ibu ikut. Oh, guide-nya sampai ke sana ya? Ibu ikut juga. Sekalian jalan-jalan. Iya, sekalian jalan-jalan bawa kan Umi juga kan. Nah jadi dia bilang gitu, Bunga jangan terkejut kata gitu. Kenapa Uncle? Bunga tanya lah kayak gitu. Insya Allah Uncle ada niat kata kayak gitu. Nanti bulan 7 Uncle akan adakan konser untuk Bunga katanya gitu. Sumpah hari Jumat itu Bunga nangis di situ di mobil itu, Masya Allah sekali. Nah penasaran jadinya sebenarnya kita, apa yang spesial versinya mereka ke Bunga sampai udah dites nih suara, udah bawain lagunya tuh. Kalau boleh jujur review mereka apa gitu loh? Review. Karena kan Malaysia juga, mohon maaf misalnya, nggak kekurangan penyanyi juga kan? Benar kan? Ini kan kita wajar nanyanya. Iya, tapi nggak tahu juga lah ya. Mungkin Bunga nggak bisa. Mungkin nggak tahu ya. Mungkin Bunga kalau ketemu orang tuh welcome aja sih selama nyambung. Welcome aja sih selama nyambung kan. Ya udah Bunga kalau mereka nganggap Bunga keluarga, ya Bunga bahkan lebih dari situ nganggap kalian gitu kan. Ya, tapi kan nggak itu menjadi syarat Bunga kemudian bisa bawain lagu diajak record juga mau gitu kan. Karena apa kira-kira apa ya Bunga, dari versi Bunga ngelihat apa yang mereka lihat dari seorang Bunga itu sampai kemudian mereka buatin lagu gitu kan, kemudian lanjut lagi nih malah sampai tadi ada mau buat konser. Kurang tahu juga sih apa yang dilihat mereka kalau selain dari suara. Terus dibilang kalau dari Uncle Siso itu yang gondrong itu sendiri, dia bilang ke Bunga empat mata ya. Empat mata ya. Empat mata ya dia bilang. Bunga katanya kayak gitu. Bakat Bunga tuh sangat-sangat besar katanya kayak gitu, sangat-sangat besar.
sayang sekali rasanya kalau Bunga tuh, nah Bunga kan kalau di YouTube tuh cuman keyboard dan nyanyi kan. Bener. Apa adanya aja lah kesannya gitu ya. Apa adanya, memang konteksnya kayak gitu, konsepnya kayak gitu. Gak tahu tuh gaya stylenya Eropanya di Tanjung Balai ya. Nah jadi dibilangnya, dan pun dia nanya pokoknya dari awal, Bunga tuh bisa nyanyi kayak gini dari mana gitu. Kok bisa Bunga di umur yang segini tuh kenapa Bunga bisa minat ke lagu-lagu seperti ini. Nah jadi pokoknya cerita agak panjang juga sama Uncle Siswa itu, dia bilang lah kayak gitu. Pokoknya dengan kebaikan Bunga ini insya Allah ada rezeki katanya kayak gitu. Kebaikan apa ya? Padahal pun Bunga kesana diberangkatin orang itu, malah Bunga yang merasa orang tuh baik kali sama kita Bunga. Kita juga baru tahu ya ternyata di akomodasinya semua dari mereka ya. Sumpah Bunga selimper pun duit gak ada keluar. Kata orang kampung selimper belah 7. Selimper belah 7 pun gak ada keluar duit. Iya. Sumpah sedikit pun Bunga gak ada keluar duit. Malah yang kemana Bunga pergi orang itu yang nanggung. Kemana Bunga pergi orang itu yang nanggung. Bunga gak pernah keluar duit gitu. Atau mereka, maaf nih, misalnya jenuh dengan kolam yang selama digarap di Malaysia dengan artis-artisnya, sehingga ngelihat bahwa kehadiran Kak Bunga itu memberi warna baru di musik mereka. Mungkin nggak seperti itu? Kurang. Berandai-andai ini kitanya. Karena masanya Datuk Siti Nurhaliza sudah selesai. Iya. Benar kan? Udah itu kemudian Dayang ya. Dayang, benar kan? Dayang. Saya sebenarnya suka juga dengan warna suara beliau itu. Iya. Unik ya? Iya unik. Makanya kita sekarang bertanya, mungkin ada keunikan yang mereka lihat di Kak Bunga itu yang mungkin belum mereka bisa sampaikan, tapi dari panggung itu kali nanti akan ditampilkan kali ya. Kurang tahu juga ya, tapi mereka tuh pokoknya bilang dengan umur Bunga yang segini tuh, terutama Uncle Poji bilang dengan umur Bunga yang segini tuh Uncle betul-betul nak memanfaatkan waktu Bunga katanya, karena waktu Bunga tuh masih panjang katanya kayak gitu. Sayang kali rasanya kalau nggak diteruskan. Gitu. Karena kan Bunga anak yang milenial ya, milenial juga kan, pasti yang mengarah kalau dibilang sekarang ke pop apa gitu kan. Tapi nggak tahu lah dari hati Bunga sendiri kenapa ya bisa aku larinya ke budaya gitu, lebih ke budaya gitu. Yaudah gitu sih, alhamdulillahnya. Baik, karena garing nanti kita ngobrol-ngobrol terus. Kita coba dengarkan salah satu lagu cover lagu dari sahabat kita Sedago Mako ya. Sedago Mako Bang Hafiz. Yang ada di daerah mana sih beliau? Riau ya. Riau. Yang lagu ini sempat ditonton atau dipakai orang kayaknya di background video 143.000 ya. Benar ya? Siapa tuh? Lagu cover Bunga ini, Gadis Melayu ini. Dipakai bukan kayaknya. Di TikTok itu di IG 143.000. Nah kalau di TikTok 2,5 juta kayaknya yang pakai. Yang mendengarkan ya. Tapi bisa jadi yang mendengarkan juga menggunakan lagu jadi backsound ya. Kan nggak mungkin juga lagu-lagu video sedih lagunya kan. Nggak mungkin kan. Kita coba cek dulu. Mudah-mudahan sesuai dengan ekspektasi. Karena jujur salah satu putri saya Zia Askia itu suka asal lagu ini. Oh iya? Nah, cuma mungkin atau dia lagi nonton, mudah-mudahan dia nonton ya. Bisa dengerin juga dari Kak Bunga untuk lagu ini. Oke, bismillah. Harum sebagai suka-suka. Jangan hai ditiup sayang, nanti takkan kunjunglah kembang tahan. Gadis Melayu nah dikejar tapi malu-malu. Sungguh manis gadis Melayu, ada sayang bikin kepikiran dulu. Jangan dibayar, jangan bersama, kau tak mahu mencoba. Dewa.
apa nih makna Gadis Melayu dalam versinya Kak Bunga dengan lagu ini sendiri? Kan bisa dibilang baru kali ini kayaknya ya orang buat share lagu yang itu melekat dengan tradisi-tradisi orang Melayu. Kalau biasanya kan ceritanya tentang cinta dan lain sebagainya. Ini gimana komentarnya Kak Bunga? Nah jadi Bunga mendengarkan lagu ini lumayan dapat tantangan juga sih. Maksudnya gini mikirnya, kok bisa ya Bang Hafiz nyiptain lagu kayak gini gitu. Maksudnya dia tuh Melayu tapi modern gitu dan banyak orang yang suka gitu. Jadi kalau Bunga sendiri, Bunga kan awalnya covernya Budak Melayu ya. Karena menurut Bunga kalau Budak Melayu itu umum gitu betul. Kan. Nah kalau untuk Bang Hafiz oke dibilangnya Gadis Melayu karena dia cowok. Dan kalau Bunga kan bilangnya kalau misal Gadis Melayu otomatis kayak cewek sama cewek suka gitu kan. Jadi Bunga bilang buat liriknya Budak Melayu. Dan kebetulan juga Bunga buat kayak gitu. Bunga ada lihat juga salah satu cover Bang itu juga di Instagram dia pakai Budak Melayu. Oke lah Bunga pakai lah itu, pakai Budak Melayu. Kayaknya lebih umuman itu gitu. Udah gitu aja. Komentarnya gitu ya. Gimana komentar yang lihat orang yang lihat lagu sebanyak ini 2,5 juta dari TikTok? Bunga nggak expect itu kalau itu viral, nggak expect sekali. Itu kan tahun baru ya kan? Itu kan tahun baru pas Bunga upload malam kayaknya, malam atau subuh lah gitu malam. Kok cepat ya naiknya, kayak nggak biasa gitu kan, nggak biasa. Terus paginya Bunga tengok udah ratusan ribu, kok bisa secepat ini gitu. Mungkin nggak tahu lah ya, rezeki juga. Dan Bunga pun merekodnya pakai HP dan biasa-biasa aja gitu menurut Bunga. Dan kayak rekod-rekod sebelumnya pakai HP kok bisa viral gitu. Ya karena memang banyak juga yang menggunakan backsound ini untuk video mereka kan. Sampai orang Malaysia pun bilangnya itu kan lagu Bunga. Ya bukan. Sampai Bunga kayak nggak enak gitu kan. Bukan itu lagu orang dari Riau. Nama penciptanya Bang Hafiz. Coba lihat YouTube-nya, Bunga bilang kayak gitu. Karena kalau misalkan orang ngiranya itu lagu Bunga yang nggak enak sama itu Bang Hafiz kan. Nah selain Bang Hafiz, karena lagu Gadis Melayu ini ada nggak sih tawaran-tawaran lain yang mungkin ngajak collab atau misalnya ngajak kerjasama gitu? Contohnya kayak kemarin yang Om undang Bang Halvin Khairi. Nah, dia juga ngajak collab. Bunga boleh nggak buat video nyanyi sama Dek Nana? Nanat ya namanya? Nada atau Nanat? Nada Tenonet ya. Ada Tenonet itu. Bunga udah lama kali nggak balas karena kesibukan itu kan Ramadan kan. Jadi Bunga tiba-tiba balas lah. Oh boleh Bang, gini kapan bisanya Dek, katanya kayak gitu. Nantilah Bang kalau misalkan Bunga lagi di Medan, ayo kita collab, Bunga bilang kayak gitu. Sejauh ini masih Abang itu sih Bunga respon. Karena kalau misalkan lagu single itu ya banyak yang menawarkan. Ibaratnya maaf cakapnya yang nggak Bunga kenal juga lah. Bunga takutnya mereka bilang gini, Kak Bunga mau nggak nyanyiin lagu Bapak? Ini ada single nih. Ada sana begitu. Banyak ya? Apalagi di Facebook. Mau nggak nyanyiin lagu ciptaan Bapak katanya kayak gitu. Bunga baca nih, karena Bunga baca aja. Nggak dibalas sebenarnya. Kan bisa tuh kan dibaca aja tapi nggak kelihatan kan. Nah jadi Bunga sampai mempelajari spying seperti itu. Iyalah. Biar jangan ada sakit hati kan. Ditengoknya aja sombong kali nih maksudnya gitu. Dia bilang ketahuan nih jadi ternyata trik-triknya ya. Gak apa-apa lah ya. Dia bilang boleh nggak dinyanyiin lagu ciptaan Bapak gini-gini. Nggak apa-apa lah, nanti di Bapak nggak ada bayarannya, nggak apa-apa katanya gitu. Sampai seikhlas itu ya. Iya, tapi bukan Bunga mau nyombong, enggak. Karena Bunga juga ujung-ujungnya pasti udah bakal tahu, insya Allah. Kalau kita nggak tahu rezeki, gimana kalau lagu ini booming, dia nuntut Bunga. Sedangkan surat-surat yang dia bilang kayak gitu tuh nggak ada. Bisa jadi dia hapus kan kalau di media sosial. Nggak sempat Bunga nggak kepikiran men-screenshot apa segala macam. Nah jadi banyak tawaran-tawaran yang kayak gitu. Jadi Bunga nggak mau. Jadi kayak Uncle Poji kan Bunga kenal. Ya udah. Orang-orang yang Bunga kenal aja yang kalau mengkasih Bunga lagu, Uncle Poji. Tapi Bunga saring lagi sih lagu-lagunya. Cocok nggak ya ini ke karakter Bunga apa segala macam gitu.
Ini berdasarkan ilmu yang dipelajari juga ya? Nyaring-nyaring itu ya? Cocok nggak dengan karakter Iya, benar iya, ya? benar. Karena kalau Bunga tuh kan dibilang, orang bilang Bunga tuh kalem-kalem. Tapi kalau menurut Bunga nggak kalem-kalem Ini banget. nggak cocoknya dengan karakter suara atau karakter keseharian ini? Jadi pertanyaan. Keseharian juga, suara juga. Nah jadi kalau misalkan, Ini unik nih. Terus lanjut. nah jadi gini, kalau Bunga tuh kalau di lagu-lagu, misal lagu dangdut, malam gelap, Iya, gak cocok iya, kan? iya. Gak cocok sama Bunga yang kayak gini. Maksudnya Bunga yang kayak gini yang dibilang orang kalem lah Iya, gitu iya, kan. Dan suaranya juga nggak terlalu mengarah ke situ. Jadi Bunga misal dikasih Uncle Poji nih lagu, Bunga coba dengar lagu ini katanya kayak gitu. Nah Bunga dengar cocok nggak ya ke karakter suara aku? Berarti itu sampel lagu juga udah dibawakan ya sebenarnya ya. Tapi dengan gaya tarikan si pencipta lagu lah ya. Iya. Kita dengerin. Iya. Improv kita apa Contoh gitu ya. lah, contoh dia lah, contoh yang mau dikasih ke kita, cocok nggak ya? Dan Bunga juga contohin, Uncle cocok nggak kayak gini? Kalau Bunga merasa lain nggak nyaman, Bunga nggak terima gitu ya, gitu. ceng kita Uncle ya. Nah, coba yang lain Uncle gitu, ya udah. Akhirnya adalah 3 lagu kalau nggak salah, iya 3 lagu jadinya. Dan alhamdulillah juga kalau menurut Bunga cocok sama karakter Bunga gitu. Ini saya teringat karakter cocok ini cerita karakter Walid yang dia lagi Oh, viral yang mana tuh. Akbar. Itu cocokan juga itu. Jadi pemain filmnya dan karakter memang jadi masalah ya akhirnya ya. Iya. Problem ya Iya ternyata problem. ya. Sampai banyak komplain masyarakat dan menganggap bahwa itu karakter asli beliau gitu ya. Iya, Itu juga kasihan. yang dikhawatirkan sama seorang Kak Bunga nih. Bener ya? Bener nggak? Jujur nih ke sana sekarang. Walid nak Bunga. Ya Allah. Benar kan? Karena orang kita khawatir bahwa lagu itu jadi stigma orang negatif kan? Iya. Benar kan? Itu yang Sampai orang mengira itu kisah nyata si Walid lah. Iya. Sebenarnya enggak. Sebenarnya enggak. Gitulah dia. Berarti sampai pada fase ini Kak Bunga sudah mencoba untuk berkarya sekalipun atau dapat tawaran sekalipun disaring dulu ya? Iya, harus disaring dulu. Baik. Oke, dari akhir-akhir nih kita mau tanyakan lagi. Ada 3 single di Spotify. Kalau nggak salah 3. Single. Lebih dari 3 sih. Lebih dari 3 ya. Yang terlist di kita yang kita dengar mungkin ada bunga-bunga yang lain di situ. Oke. Nah, jujur tadi udah divalidasi ya sama tim ya. Mana timnya nih Audi? Bener ya udah divalidasi ya lagunya tadi ya? Udah, lagunya lagu pop bener kan? Iya. Pop Melayu. Slow rock gitulah. Ya gitulah. Mirip apa Arbil punya selera. Iya, benar. Nah, kita jadi ngerasa aneh dan nanti sinkron dengan cerita Kak Bunga ketika ke Malaysia, ya kan? Mereka ngerasa excited tuh justru ketika Kak Bunga nyanyikan lagu-lagu dengan Melayu yang musik tradisional. Kan aneh nih. Iya. Nah, sementara lagu yang diupload bahkan itu rilisnya lagu Kak Bunga sendiri nggak ke arah sana gitu. Benar kan? Benar, nah, tapi ini penyangkalannya boleh disampaikan kenapa gitu. Tapi mereka kan udah lumayan lama juga kenal Bunga sebelumnya katanya. Katanya. Ya menurut Bunga iya juga karena sebelum Bunga rilis lagu single Bunga yang lagu-lagu dibilang rock, slow rock Melayu itu, Bunga sebelumnya udah lama kali ya mengupload lagu-lagu klasik Melayu klasik gitu, Melayu asli. Bunga udah lama, mungkin orang uncle ini ngundang Bunga ke Malaysia itu ya karena itu, bukan karena lagu slow rock ini. Nah itu yang kita pertanyakan. Nah ke depan nih gimana? Apakah tetap keke dengan ini kan kayaknya lagu slow rock itu memang pribadi pengen lagu itu kan? Atau nyaman dengan lagu itu? Sebenarnya tergantung. Salah satunya lagu Bunga slow rock Melayu, Hati Yang Kau Lukai misal. Mengapa aku menggantung harapan? Itu kan dibilang penciptanya slow rock Melayu. Jadi oke deh kalau misalkan slow rock Melayu, nggak apa-apa lah kalau Bunga masukin cengkok-cengkok Melayu. Karena kan dibilang slow rock Melayu. Nah slow rock Melayu itu ya udah berarti nggak apa-apa kalau Bunga misalkan masukkan cengkok Melayu selagi Bunga nyaman juga, ada kata Melayunya. Ya udah gitu, gas gitu. Gitu aja sih, nggak ada yang jawabannya itu ya. Iya, nggak ada yang
mau berpindah selain Melayu enggak. Nah tapi ke depan dengan ketertarikan orang kepada Kak Bunga dan mengenal sosok Kak Bunga itu sebagai penyanyi musik Melayu ya seperti sekarang yang kita nikmati, ada kemungkinan nggak kemudian itu akan ditinggalkan dan fokus kepada yang sekarang lagi diminati? Kayaknya ada kemungkinan. Ada kemungkinan ya? Ada kemungkinan. Tapi karena kan kalau Bunga sendiri pribadi ya, karena Melayu itu kayak udah mendarah daging. Kalau menurut Bunga nih pribadi, mendarah daging di Bunga gitu. Walaupun maaf, Bunga bukan cuma numpang marga gitu. Bunga bukan cuma numpang marga. Bunga juga berusaha mempelajari bahasa-bahasa Batak, suku-suku Batak Toba. Bunga dari Batak Toba kan ya. Nah, Bunga juga udah berusaha belajar itu, tapi nggak tahu kenapa terus Melayu ini yang melekat gitu. Dan mungkin memang nggak cocok. Kebanyakan makan kerang kali kayaknya. Nggak tahu juga ya. Kerang Tanjung Balai ya kan? Nggak tahu juga. Pokoknya rasa Bunga ya menurut Bunga cocok aja sama karakter Bunga, vokal Bunga. Kalau misalkan Bunga lagu Batak, kalau lagu Batak misalnya kayak kurang aja gitu. Coba dikit. Saya pengen tahu juga nih lagu Batak dikit aja. Yang banyak-banyak kalian nanti banjir. Lagu apa ya lagu Batak ya? Nah, yang katanya hafal mungkin yang dihafal. Hodo boruku tepuk niate ateki. Hodo boruku tepuk ni pusuki. Jadi Bunga nggak yang ke situ kali gitu. Iya. Itu kayaknya ada komentar dari adik Jaya tuh, coba lihat dikit. Dari bundanya atau adik Jaya nih, coba kita tengok dikit. Ya. Oh, itu anak Om ya? Iya, dari Halo Jaya. Cantik katanya begitu. Oh, harus lihat langsung ini kalau ditanya. Dari Mas Niar. Bunga. Iya, itu kakak Bunga tuh. Iya. Mas Niar. Ada lagi? Ada lima loh. Mana ada 5? Oh, tuh, 5 Sirait. Ada 5. Asal jangan Tadi dia ngechat Om. Gitu mana ya? nyanyi live-nya katanya. Asal jangan ada kata-kata Walid tadi ya. Iya. Walid ada 5 katanya. Miliaran loh yang nonton itu ya. Iya loh. Oh, luar biasa. Untung gak lama-lama di Malaysia. Ketemu Walid nanti. Baik. Mungkin terakhir pertanyaan kita dari Naira ke Kak Bunga. Ungkapan rasa bangga sekaligus rasa cemas. Kalau Mutiara Melayu justru lebih dihargai di negeri tetangga, bukan di negeri sendiri. Komentarnya. Negeri Malaysia maksudnya. Walaupun misalnya kan Kak Bunga dari sini, tapi kan apresiasinya lebih kelihatannya ya sampai dengan saat ini. Paham. Nah jadi setelah Bunga ke Malaysia itu malah banyak yang ngira Bunga, kenapa sih Bunga lebih excited ke negara sebelah katanya. Siapa tuh yang komentar? Ada di TikTok rame itu kata siapa aja. Jadi Bunga diamkan aja lah karena aku sendiri yang tahu gitu kan. Jadi menurut Bunga gini, bukan Bunga mau excited ke negara mereka apa segala macam. Jadi selama Bunga kayak nyaman di tempat itu, Bunga bakal merindukan itu terus dan terus nyaman di situ. Terus kalau apa contohnya gitu, Bunga nggak nyaman di posisi di sinilah gitu, di rumah ini. Bunga nggak nyaman di rumah ini, nggak dihargai di rumah ini dan iya Bu ya kalau Bunga ngerasa nggak nyaman. bukan istilahnya bukan rumah ya. Ini kan negara kan, ibaratnya rumah. Jadi kalau Bunga nggak dihargai di rumah ini, di wilayah ini, kan Bunga sakit hati ya kan. Padahal Bunga juga ibaratnya menaikkan budaya itu gitu kan. Jadi kok nggak ada ya kok nggak ada ya apresiasi, malah banyak yang mau menjatuhkan, malah nggak ada yang apresiasi gitu. Jadi Bunga ujung-ujungnya gimana ya kalau misalkan mengubah suasana baru. Nah alhamdulillahnya orang itu sampai Bunga kayak dikejut-kejutkan, paham nggak? Kayak terkejut-kejut gitu dengan kata-kata mereka, dengan apresiasi mereka, dengan apa yang mereka lakukan untuk Bunga. Sampai Bunga ngira, ya Allah, kok sampai Bunga takut gitu kan. Kok bisa sebahagia ini. Waktu ke Melaka sama orang Umi sama ibu juga Umi bilang, kenapa kayak mimpi kata Umi kayak gitu. Sampai gitulah. Perlakuan tadi ya. Kenapa kayak mimpi terus sampai
ya nggak nyangka lah kalau sampai sejauh itu orang itu menghargai bunga gitu. Iya. Padahal itu kan mereka bukan siapa-siapa kalau dibilang ya. Betul. Tapi kenapa di sini sendiri, di rumah kita sendiri, ibaratnya di wilayah kita sendiri tuh kita tuh nggak dihargai gitu. Ini atau kita mau buat hashtag kabur aja dulu gitu? Boleh sih. Aduh, kesel. Tapi kalau boleh jujur, mereka tahu nggak sih sebetulnya Kak Bunga aslinya sukunya bukan Melayu? Tahu, tapi mereka tuh menganggap si Raid itu nama bunga. Sebenarnya si Raid itu kan marga kan. Jadi bunga kenapa sih suka Melayu katanya? Nah jadi bunga ceritakanlah. Nah bunga sebenarnya itu kan bunga. Diceritain. Sebenarnya kan suku Batak. Nah orang itu nggak tahu suku Batak itu apa. Nah jadi bunga ceritain apa segala macam. Nah jadi nama bunga si Raid itu marga gitu bunga bilang. Oh si Raid itu marga katanya gitu. Nah dan sebenarnya banyak konflik di antara yang suku bunga dan apa yang bunga nyanyikan. Bunga bilang kayak gitu. Oh iya banyak yang ngira kayak bunga. Ya udah bunga siret gitu. Jadi orang tuh kayak yang nggak ada konflik apa-apa dalam persepsi nama iya gitu. Oke, menarik sekali nih, panjang ya ceritanya. Tapi yang jelas hampir 1 jam lebih. 1 jam, kalau di jam kita 1 jam 7 menit itu sekitar 10 menit sudah berbicara dengan Kak Bunga. Mungkin sebagai pantun penutup ini nggak ada lagu kayaknya terakhir nih ya. Audi nggak ada request lagu Audi yang bisa? Nggak ada ya. Jadi mau kita tutup pakai apa nih Audi kalau gitu ditanya? Oke tonton ya. Baik, orang sakit makannya bubur agar penyakit segera reda. Asik. Kak Bunga terima kasih sudah hadir dan menghibur. Sampai bertemu di Selayang Pandang selanjutnya. Ya, terima kasih sekali lagi Kak Bunga sudah hadir di Naira Studio Podcasting. Sama-sama, Om. Mudah-mudahan lancar segala urusannya, karirnya juga ke depan semakin luas, semakin berkembang. Amin. Ya, bisa juga untuk kebangkitan musik Melayu di negeri sendiri ya. Amin. Sukses terus dan tetap dukung ya. Ibunya tetap masak yang terbaik untuk Kak Bunga supaya betah di Medan. Kalau kami jemputnya ke Tanjung Balai kejadian kayak Arbil kemarin ya. Iya. 3 jam. Oh ya itu dijemput? Enggak, beliau mau datang kemari tapi kasihan dulu waktunya tuh harus spesial khusus gitu kan dari sana kemari harus putar kepala lagi langsung setelah itu. Betul bulan puasa ya? Bener ya, kasihan juga sih. Jadi kita pengen buka bersama pun juga nggak memungkinkan kondisinya, tapi ya kondisinya memang seperti luar biasa. Respect sama orang Tanjung Balai ya. Oke, terima kasih. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy.